Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam renungan harian Kamis hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan tentang pencobaan Tuhan Yesus. Mari kita membaca dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah-Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Nah, saudara, seorang pengkhotbah pernah berkata seperti ini, pencobaan yang paling besar bagi orang Kristen saat ini bukanlah penderitaan karena dunia, tetapi buayan dari dunia. Jadi saudara, iblis nggak lagi memakai penderitaan bagi orang-orang Kristen yang sudah nyaman. Mereka menggunakan buayan dari dunia ini, konsumerisme, kenikmatan dunia, sosial media, mungkin seperti itu ya, pengalaman, fantasi, sensasi. Itu yang iblis pakai untuk membuai kita semua, saudara. Nah, saudara, kita tidak dihalangi ikut ibadah. Kita pun tidak dihalangi memiliki Alkitab, karena sekarang handphone kita punya Alkitab semua. Ada aplikasi Alkitab, kita bisa pegang, kita bisa bawa kemana-mana. Banyak khotbah dari YouTube dan sebagainya, Instagram, TikTok, itu menceritakan kepada kita banyak sekali firman Tuhan. Tapi saudara, kita dibuat tidak punya waktu untuk hal itu. Kita bisa berdoa di mana saja. Kita punya uang yang cukup untuk membeli buku Kristen ataupun memberikan persembahan. Tetapi kita digoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan hal itu. Kita dialihkan perhatiannya untuk melakukan hal itu, baik itu membaca Alkitab dengan merenungkannya, mengunyahnya dalam kehidupan kita. Kita tidak didorong ke hal itu lagi. Kita mungkin hanya dipikir, lihat konten sebentar aja, Reels, TikTok, seperti kayak udah baca Alkitab seperti itu. Namun kita dialihkan kepada hal-hal yang penting. Nah, saudara, setiap zaman memang ada godaannya. Tapi yang membuat kita berbeda adalah kita sekarang punya strategi untuk menang, dan kita sudah dijamin kemenangannya oleh Kristus. Kristus sudah menang melawan iblis dan kuasanya sudah dikatakan. Dan dalam pergumulannya Yesus mengajar kita, saudara. Ketika ia habis puasa, ia digoda oleh iblis. Dia memberikan 3 hal kepada kita. Dia melakukan hal yang benar, saudara. Iblis mengatakan dia mengubah batu menjadi roti. Meskipun dia lapar, saudara, tapi dia melakukan hal yang benar. Manusia bukan hidup dari roti saja, bukan itu yang perlu, tapi hidup dari firman Tuhan, saudara. Memang dia diuji tentang identitas dirinya. Dia udah mengalami hal itu, dia udah mendapat konfirmasi dari itu dari sebelumnya, saudara. Ketika dia baptis, Allah Bapa mengatakan kepada dia, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan," saudara. Nah, saudara, itu yang pertama, saudara, melakukan hal yang benar.
Saudara, kemudian yang kedua adalah melakukan dengan cara yang benar, saudara. Cara yang benar. Jadi cara itu penting, saudara. Pencobaan kedua ini Yesus dibawa untuk digoda, saudara, supaya dia terjun dari bait Allah. Karena iblis bilang dia gak akan mati karena malaikat itu akan menahan dia supaya dia gak mati, saudara. Namun Tuhan Yesus berkata, caranya harus benar dalam mengikut Tuhan. Nggak boleh mencobai Tuhan. Ini berkaitan dengan perjalanan kemesiasan Tuhan Yesus. Misi Yesus harus jalan dan pasti akan berjalan, saudara. Dan nggak boleh ngetes Tuhan ketika dalam hal itu. Memang Tuhan memimpin kita, menolong kita, cuman caranya harus benar, saudara. Jadi kalau kita melayani dengan sebagai membuat gereja atau gimana, saudara, caranya harus benar, saudara. Itu penting, saudara. Karena iblis menggoda kita untuk menggunakan cara-caranya dia, saudara. Kemudian yang ketiga adalah melakukan dengan pimpinan yang benar, saudara. Melakukan kebenaran dengan cara yang benar, dengan arahan yang benar. Pencobaan iblis itu membawa Yesus ke atas gunung, menawarkan kemuliaan, kemegahannya, dan itu akan diberikan kepada Yesus jikalau Yesus sujud menyembah iblis itu. Nah, ini menawarkan shortcut, saudara. Jalan pintas, saudara. Jalan pintas. Memang iblis punya kuasa atas dunia ini. Yesus pun tahu seluruh bumi akan menjadi milik dia. Tetapi iblis menawarkan arahan yang enak dan gampang, saudara. Kamu akan dapat kemuliaan itu, tapi sebuah lagu seperti itu. Kayak iblis itu seperti menawarkan hal yang baik. Aku lebih sayang kamu daripada bapakmu, kamu mati, menderita seperti itu. Aku tidak akan menyakiti kamu. Jadi ini nasihat arahan dari iblis, saudara. Nah, saudara, ini pergumulan yang harus kita mengerti, saudara, tentang kehidupan kita, tentang godaan, tentang percobaan, tentang buayan dunia ini. Kita tahu Kristus mematahkan semuanya dengan firman Tuhan, dan biarlah kita pun belajar dari Kristus. Kita sudah dijamin kemenangannya. Mari kita terus belajar firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memikirkannya dalam kaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang Tuhan mau omong kepada kita, apa yang Tuhan mau pimpin, dan apa yang Tuhan mau kita lakukan, saudara. Jadi kita perlu mempertimbangkan apa yang benar, cara yang benar, dan bimbingan yang benar, arahan yang benar daripada Tuhan itu. Dengan demikian kita bisa menang menghadapi setiap percobaan dan godaan buayan dari dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini yang kami bisa renungkan, gumulkan bersama-sama, Tuhan, karena kami setiap hari akan menghadapi setiap godaan, pencobaan, dan buayan dari dunia. Tolong kami peka, tolong kami setia kepadamu, dan biar Roh Kudus terus mengingatkan kami akan firman-Mu, Tuhan. Biarlah kami boleh setia membaca, merenungkan firman Tuhan, hubungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa mematahkan setiap godaan iblis, Tuhan, buayan iblis itu dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan kami dan sertailah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.